Kalau saya nggak tahu apa yang mau dibahas lagi ya. Ini dari sudut manapun ini gagal. Oke, next, Yuri. Waktu aku dipanggil untuk maju ke depan, kayaknya chef bakal ketawa sama makanan aku. Oke, apa ini, Yuri? Tamago with coconut sauce. Eksperimen katanya. Iya. Yuri, mana ada tamago pakai pokcoy? Nggak usah sok eksperimen deh, gagal kan? Kenapa disebut tamago sama kamu? Soalnya kan itu kayak telurnya ala Jepang gitu. Walaupun ini ala homemade buatan aku. Tapi ini masalahnya bukan ala homemade, ini ala master chef. Ini bukannya telur dadar digulung? Yur, 60 menit bikin telur dadar. Lah itu kelapa mau dikemanain? Tamago dengan telur dadar digulung is different. Kamu mau tahu differentnya? Tamago itu dia terlihat layer tapi tidak bisa dipisah layernya. Ini bisa dipisah layer. Jelas? Mereka menjadi satu kesatuan. Ini adalah telur dadar digulung. See, ini layernya bisa saya bilah-bilah. So this is not tamago. Wah, Yuri ngaco ini, bikin tamago kayak gitu. Mungkin ini udah saatnya Yuri pulang. Telurnya, adonannya pakai apa aja? Telur, garam, gula. Gitu aja. Iya. Oke, saya akan biarkan Chef Renata atau Chef Arnold yang membahas saus kamu ya. Cuman di sini saya cukup takjub bahwa telur asin bisa dibikin dadar gulung. Artinya telur kamu itu benar-benar asin. Ini saus kamu itu kamu masak? Iya. Oke. Kamu tahu kenapa kok warnanya bisa butek seperti itu? Harusnya kan kelapa putih. Iya. Kamu tahu kira-kira kenapa? Enggak. Tadi waktu saya ke batch kamu keroknya itu terlalu dalam. Jadi itu membuat kelapa ini yang sedikit apek saus kamu. And it's not very nice. Yuri bikin saus kelapa, mendingan dibuang di tong sampah, kayak saus green tea saya. Kamu kenapa nggak bikin telur gulai? Nggak tahu chef, tadi tuh aku kayak tiba-tiba ngeblank gitu pas lihat kelapa. Aduh, bikin apaan ya? Kayak gak bisa mikir gitu. Kalau saya nggak tahu apa yang mau dibahas lagi ya. Ini dari sudut manapun ini gagal. Saya udah bilang berkali-kali kalau kamu panik nggak tahu buat apa, lebih baik kamu diam, pikir 10 menit. Kalau kamu perlu 10 menit untuk mikir, lihat ke pantry, bengong, ngeliatin ingredients, kamu masih punya 50 menit buat masak sesuatu yang udah pasti. Thank you, Yuri. Thank you chef. Fix sih, apron aku dalam bahaya. Next, Becca. Maju ke depan, harapan aku masih adalah dari makananku ini yang bisa dimaafkan, Yuri. Apa ini?
Ini coconut chiffon cake. Kamu bikin chiffon cake dalam 1 jam. Iya, Chef. Apakah bakingnya cukup? Kurang, Chef. Kurang. Ini apa yang hijau? Yang hijau itu bikin buat garis aja sih, Chef. Apa itu? Coklat, white coklat. Aku kasih food coloring. Chiffon cake-nya pakai apanya? Tadi aku bikin meringue, terus kuning telur, sama coconut water, sama tepung, sama butter. Terus meringue aku masukin ke dalam, dijadiin satu. Pakai coconut water. Iya. Setelah di-bake dari oven itu nggak boleh langsung dipotong. Tadi aku resting 10 menitan gitu, Chef. Ya. Kamu resting 10 menit, tapi kamu masaknya berapa lama? Right? Masih panas kan berarti? Anget. Anget. Kue itu kan dari bahan-bahan yang basah. Di-bake, mengembang. Oke? Luarnya matang, pori-pori tertutup, mengembang. Jadi kalau misalnya panas, otomatis di dalam itu masih mengeluarkan steam. Right? Kenapa masih fluffy dan lain-lain sampai resting dengan baik, dengan pelan, supaya kue itu tetap mengembang. Begitu kamu potong, itu akan kolaps. Beka, bacok kelapa aja susah, mau manggang sifon lagi. Cari ribut namanya. Ini sebenarnya cake kamu ini mengingatkan saya pada tantangan madu. Kamu membuat honey cake. Resepinya mirip. Dan di saat itu kamu membuat kesalahan besar dengan whipping cream. Dan selama itu saya kasih tahu kamu di mana kamu salah, apa yang kamu jangan perbuat, do's and don'ts dengan membuat kue. Jadi saya lebih kecewa kenapa kamu bisa mengulang kesalahan yang exactly sama. Lagi-lagi aku ceroboh dan ngelakuin hal bodoh yang sama pakai whipping cream di saat cake-nya masih panas. Kue sponge kamu ini beneran kayak sponge, cuma nyerap. Jadi sekarang semua feeling kamu itu udah jatuh ke bawah. Instead of kamu feel tuh jadi kayak diimbibe, dia basah, jatuh ke bawah. Nggak akan bisa, kamu cuma whip cream, kamu taruh di layer-layer kue, udah pasti dia jatuh. And that's why biasanya kalau kamu bikin filling kue harus buat yang lebih berat, yang lebih pekat, yang berdasarkan pastry cream, ganache, buttercream maybe. Itu harusnya kamu pikirin. Beka, jangan potong kuenya pas lagi panas. Tetap dilakuin. Shame on you. There's not a lot yang bisa dibahas di sini ya. Sebenarnya rasanya is good. Ya, rasanya is good. Tapi apakah ini benar-benar mengutilize daripada coconut atau kelapa tersebut? Nah, I don't think so. Ya, well, Becca tadi saya udah jelaskan, ya rasanya juga sebenarnya enak. Secara textural dan lain-lain, you making the same mistake again. Thank you, Becca. Thank you, Chef. Chef Renata bilang kecewa sama aku, itu kayak gamparan banget buat aku karena aku kecewa banget juga sama diri aku sendiri. Kenapa sih nggak bisa mikir lebih tenang lagi? Saya cuma mau highlight lagi ya. You guys have to understand, baking, nggak semua yang di-bake di oven itu tuh bisa 1 jam. Think about it. Kalau cari semua resep, maybe brownies bisa 45 menit. Souffle, cookies. Tapi if you wanna bake something, itu tuh it takes more than that. Cooling time, ya. Think about it.
Bikin sifon 60 menit itu tak ibarat aku ngegebet Chef Renata. Nggak mungkin. Anyway, kami sudah memanggil dan juga menyicipi hidangan beberapa di antara kalian. Saatnya kami berdiskusi siapa yang akan lanjut ke challenge selanjutnya.